Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi di Super Parenting kali ini, Super Parenting SMA Islam Plus Askia, yang kali ini agak sedikit berbeda ya tema kita dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini tema kita adalah asiknya berkebun pada masa pandemi. Nah, ini diharapkan pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang kegiatan ya, terutama ini tentang berkebun pada masa pandemi, diharapkan bisa memberikan inspirasi pada kita semua untuk melakukan aktivitas yang berguna begitu ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Rizal Barus, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Aidil, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Fadila, dan yang saya hormati orang tua siswa-siswi SMA Islam Plus Askia. Kemudian yang saya hormati juga narasumber kita kali ini, yaitu pembicara kita kali ini adalah Bapak Priyatna Dwinanda Pribadi. Terima kasih sudah hadir di Super Parenting SMA Islam Plus Askia. Dan kali ini kita temanya adalah asiknya berkebun pada masa pandemi. Kita bisa nanti seperti tanya jawab langsung boleh, kita pendengarkan dulu materi dari narasumber kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya saya akan bacakan di sini tentang pemateri kita kali ini, bahwa Bapak Priyatna ini adalah narasumber kita saat ini tinggal di Bali, di lingkungan perumahan dengan luas lahan termasuk rumah dengan 150 meter kubik, sehari-hari berprofesi sebagai arsitek, bekerja dari rumah yang merangkap studionya sejak kira-kira 3 tahun yang lalu. Bekerja di rumah ada kelebihan waktu luang di pagi hari yang biasanya terbuang di jalan menuju tempat kerja. Dan saat ini di halaman yang tidak terlalu besar, beliau memelihara sekitar 30-an ayam kampung yang telurnya dikonsumsi dagingnya sesekali dipotong kalau populasi berlebih. Area kandang ini juga sekaligus tempat penghasil kompos untuk media tanam di atap rumah dan lingkungan sekitar. Dengan area yang tidak luas lebih ini dan cukup untuk sekedar menambah kebutuhan konsumsi sehari-hari. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya langsung saja alihkan ke narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bapak Priyatna. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir di Super Parenting SMA Islam Plus Askia. Bapak Priyatna, silakan Bapak, kita langsung saja. Ini materi kita sangat menarik sekali Pak di masa pandemik ini ya, asiknya berkebun. Mohon inspirasinya Pak untuk kita semua. Silakan Pak Priyatna. Terima kasih. Senang sekali saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian dan juga para orang tua siswa. Mungkin topiknya agak berbeda, biasanya saya tanya kemarin tentang parenting ya, ini sekarang tentang berkebun. Sebenarnya juga parenting itu basic skill yang semua orang harus punya untuk mendidik, dan berkebun juga kesamaannya mungkin kita mesti punya juga gitu ya, tanpa kecuali kalau menurut saya. Jadi setidaknya kita tahu walaupun kita tidak atau belum melakukan gitu. Ini maaf kalau di belakang banyak background karena memang beginilah keadaannya. Iya benar Pak, kedengaran Pak suara backsound-nya. Backsound-nya ada beberapa ayam di depan. Iya benar Pak. Karena di sini sinyal wifi-nya cukup kencang, kalau di kamar wifi-nya nggak cukup kencang. Dan malah nanti khawatir putus-putus. Baik. Nggak apa-apa ya, biar natural aja. Iya, dimaklumi Bapak. Jadi saya akan sedikit cerita tentang ya sejak mungkin sebelum pandemi ya, kita memang kerja di rumah. Jadi sebenarnya sekarang dirasakan oleh banyak orang, bukan cuman saya. Jadi banyak orang yang sekarang hampir rata-rata setelah setahun ini kerja di rumah gitu. Dan mungkin saya sudah melakukan kerja di rumah ini tanpa sengaja 3 tahun lalu. Jadi ya tadi seperti dikatakan, ada waktu lebih yang biasanya kita pakai untuk di jalan, sekarang bisa dimanfaatkan untuk berkebun saat pagi hari. Dan tidak butuh waktu banyak dan tidak butuh lahan luas juga sebenarnya. Nanti saya di sini mungkin nggak akan ini ini bukan suatu metode yang pasti benar atau gimana. Saya hanya berbagi aja apa yang sudah kita lakukan, dan
yang tadinya kita anggap juga mungkin sulit dan tidak mungkin ternyata bisa gitu. Dan saya juga rasakan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh banyak orang lain juga di mana saja gitu ya. Di lahan kecil saja bisa, apalagi di yang punya lahan lebih besar. Saya mulai dengan share video dulu ya. Share screen. Oke. Ini rumah. Jadi saya ini hasil persilangan antara orang Tasik dan orang Sumatera Selatan. Ini rumah kakek saya di Sumatera Selatan. Jadi rumah panggung kayu. Lahannya luas, lahannya 40 kali 70 meter. Jadi di sana ada pohon kedondong, petai, ada bisa nanam-nanam daun singkong segala macam. Jadi kalau mau lalapan bisa tinggal petik gitu ya istilahnya. Dan kalau ada ayam, ada bebek juga di halaman belakang. Jadi setiap lebaran tuh kira-kira dulu kalau kita 1 tahun ke rumah kakek di Batu Raja ini, masa kecil saya tuh ingat saya pasti akan main dengan ayam-ayam, kejar-kejar atau segala macam gitu. Dan ketika tahun berikutnya juga sama ke rumah nenek saya di Tasikmalaya, walaupun settingannya mungkin lebih urban, tapi juga mereka punya ayam gitu. Dan itu nempel terus di kepala ingatan itu gitu. Yang waktu itu saya pikir kalau di kota itu nggak mungkin itu waktu kecil, karena rumah kita tinggal di perumahan yang mungkin luasnya cuma 100 meter persegi dan padat. Sampai akhirnya ketika saya merantau ke Bali, kita melakukan beberapa hal yang ternyata tidak mungkin ternyata bisa kok dilakukan gitu. Nah, ini rumah saya sekarang letaknya di pojokan, luasnya kira-kira 150 meter persegi ya. Jadi ini ada carport, di sini di atap ini di atas ada mungkin sekitar 20 meter persegi, dasarnya beton, ini untuk bertanam tanaman. Ini di belakang rimbunan ini ada ayam. Kira-kira 30 ekor, awalnya cuma dari 2 atau 3 ekor, terus bertambah. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan gitu ya di lahan sempit ini? Mungkin kalau saya tanya random dari audiens yang hadir, mungkin rumahnya ada kira-kira ya, kalau saya nggak tahu di Medan sekitar seberapa luas, mungkin di atas 100 itu rata-rata akan menjawab di atas 100 gitu, dan sekitar 100 meter persegi mungkin pasti ada gitu. Cuman berapa besar yang kita mau sisakan untuk ruang hijau. Dan tipologi apartemen mungkin agak jarang di sana, atau mungkin tidak ada, saya tidak tahu, kurang tahu persisnya. Hanya di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Jadi di Bali pun rata-rata masih banyak rumah istilahnya landed house gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan di rumah ini, rata-rata kan biasanya kita kalau mau menanam tanahnya nggak subur gitu, tanahnya kurang subur, jadi nggak cocok ditanam ini nggak bagus, tanam ini nggak tumbuh, karena memang tanah itu kita buat gitu ya, kita bangun, kita bisa buat kompos dulu gitu dari awal. Jadi kita persiapkan dulu, kita bisa mempersiapkan media tanam itu sendiri gitu. Jadi kita bisa membuat kompos, nanti kita lihat cara-caranya. Lalu kita juga bisa menanam sayur-sayuran. Biasanya ini juga kita berdalih, kita hidupnya di perkotaan, terus ketinggiannya kurang nih, nggak cukup sejuk, nggak cukup dingin. Sebenarnya di negara ini dengan matahari hampir on terus panjang tahun, banyak banget yang bisa ditanam walaupun kita istilahnya di pantai gitu. Di Denpasar, di sini elevasinya kurang dari 30 atau antara 30 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Banyak kota besar lainnya juga yang bukan di ketinggian, sebenarnya banyak hal yang bisa ditanam. Nanti kita lihat juga. Terus kita bisa berternak skala rumahan, minimal ini untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau berlebih bisa dijual, dan kalaupun tidak sering dikonsumsi, kita jadi tahu, kita jadi lebih menghargai bahwa yang kita makan itu ternyata tidak instan gitu, susah untuk membutuhkan waktu untuk sampai ikan atau ayam itu dipanen gitu, nggak cuma tinggal beli 60.000, 80.000 beres gitu. Terus kita juga bisa menyebarkan kepedulian orang gitu ya, untuk tentang bagaimana kita cara menumbuhkan tanaman sendiri gitu, karena ini juga sebenarnya di Quran juga kita didorong untuk melihat bagaimana proses itu terjadi gitu, bagaimana kita
dituntut untuk melihat bagaimana makanan itu dipersiapkan gitu, perhatikan makanan kita gitu. Jadi bukan cuma sekedar halal, tapi juga harus juga kita naikkan levelnya ke level yang thayyib gitu ya, yang baik. Terus apakah dari hal ini juga ada peluang bisnis atau hal lain yang bisa kita lihat? Kita mulai dari membuat komposnya. Jadi di sini tuh kekurangannya kalau di Bali populasi anjing itu banyak sekali. Jadi di luar itu anjing yang berpemilik, yang tidak berpemilik berkeliaran gitu ya. Jadi saya waktu itu sama istri, wah ini kita nggak bisa buang sampah di tong sampah di luar ini karena begitu ada tulang atau apa kalau kita nggak kasihkan, mereka akan cari tulang dan acak-acak. Jadi kita coba buat kompos gitu. Jadi waktu itu kita saya sama istri istilahnya berkomitmen gitu ya. Kita nggak boleh buang yang sampah organik keluar dari pagar. Jadi kalau tukang sampah datang, volume sampah kita cukup sedikit, hanya bawa plastik atau bungkus-bungkus yang kita nggak bisa daur ulang. Ini caranya sederhana sekali. Kita hanya membuat ember yang ditutup, bawahnya dilubangi, di atasnya dikasih pipa kayak gini. Nanti ada serangga lalat black soldier fly, dia akan bertelur di sini di atasnya, lalu nanti telurnya belatungnya ke bawah gitu ya jalannya. Jadi setiap masalah di alam itu sebenarnya alam sudah menyediakan solusinya sendiri gitu. Nah ini bisa saya bilang ini kayak ember ajaib gitu. Sisa makanan apapun yang diisi di sini dia susah sekali penuhnya. Jadi butuh waktu berbulan-bulan untuk ini sampai penuh gitu karena dia pasti besoknya kita isi penuh, turun lagi. Air lindinya terbuang ke bawah. Ini efeknya kalau saya simpan di bawah pohon pepaya, pepayanya tumbuh luar biasa dan sempat rubuh juga karena keberatan gitu. Jadi nutrisinya dari air lindi yang dari sampah dapur ini cukup bergizi gitu ya. Nah, ini contoh larvanya. Ini ada di mana-mana di seluruh bagian bumi yang di tropis, di ekuator gitu. Jadi Indonesia ini potensial sekali. Ini anak tetangga. Ini ayam suka juga dengan larvanya. Jadi waktu itu karena kita bingung ini larvanya diapakan ya, akhirnya kita coba cari ayam sepasang dan mereka bersihkan si ayamnya, si larva-larvanya ini. Karena untuk jadi lalat lagi hanya butuh berapa pasang aja kita rilis di alam. Nah, ketika saya pulang kampung nih ke Bandung, ini embernya saya isi dengan lumpur dan sampah organik itu. Nanti mereka ketika akan menjadi larva, dia akan merayap keluar, akan jadi pupa ya. Mereka merayap keluar, lalu jatuh ke air, dimakan ikan gitu. Jadi selama 2 minggu itu kita aman tanpa harus memberi makan ikan. Ini bawa air tawar sama nila, sebagian kita beri makan larva itu juga, walaupun nggak seluruhnya ya, karena produksinya terbatas. Lalu sekitar tahun 2018 saya coba ikutan PDC. PDC itu adalah Permaculture Design Course. Jadi saya tidak punya pendidikan formal di bidang pertanian atau apa gitu, tapi saya ingin penasaran kita bisa melakukan apa sih gitu. Jadi waktu sudah istilahnya kerja sendiri gitu, kita buat studio sendiri, jadi ada kelebihan waktu, kita bisa mengatur sendiri kan. Jadi ini kira-kira course-nya 2 minggu. 2 minggu kita belajar mengolah tanah. Kita istilahnya dijatuhkan dimanapun kita harus bisa survive gitu. Jadi dari membuat kompos dari apa saja, tanaman apa yang cocok. Ini ada course-nya. Saya ikut ini. Terus waktu itu sudah mulai bertanam-tanam, tapi coba ini yang sudah dilakukan kira-kira alurnya udah benar belum. Jadi ingin tahu lebih jauh lagi. Lalu sejak saat itu kita mulai coba nih menanam sayuran di atap rumah. Jadi nggak seluruh atap bagian rumah kita tuh atap pelana ini, ada bagian yang cukup luas untuk menanam. Nggak luas sih, 20 meter persegi aja, kira-kira 5 kali 4 kali 5. Tapi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan akan sayuran lah sehari-hari, tanpa harus kita tetap ke pasar, cuman kalau kita butuh lalapan atau apa atau sambal ya tinggal ambil gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita butuh variasi yang ada tanaman-tanaman yang tidak tumbuh kayak kol gitu di dataran rendah, kita beli juga. Kita nggak sampai ekstrim, kita hanya mau makan yang kita tumbuhkan gitu, nggak, kita ya casual aja, relax aja gitu.
Ini di atas, jadi lokasinya memang menghadap matahari timur dan barat, jadi kena matahari sepanjang hari, yang bagus sekali untuk berkebun, tapi kekurangannya juga berarti dia sangat terik saat panas ya, jadi panas banget. Tapi karena di sini di Indonesia rata-rata 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau, jadi saat musim hujan seperti ini kita agak jarang siram, karena dia bisa menyimpan air cukup lama. Tapi saat musim kemarau kadang-kadang kita mesti siram pagi sore. Di Indonesia itu matahari gratis, jadi ya asal kita mau menumbuhkan apapun dengan media yang kita persiapkan, itu nggak terlalu susah gitu ya. Nah ini tanaman-tanaman yang kita tanam, jadi biasanya orang menanam sayur itu kan kalau belum terbiasa akan kerepotan pertama menyemai biji, dari biji kita pindahkan ke media tanam. Memang itu butuh ketekunan dan disiplin ya, karena kapan kita tanam, lalu kapan tanaman itu siap, apakah kita nanti begitu siap itu kelebihan populasinya atau enggak, jadi kadang-kadang bisa jadi oversupply sawi semua. Nah untuk menyiasati itu saya tanamnya yang istilahnya tanaman perennial. Tanaman perennial itu tanaman sayuran, tanaman apapun gitu ya, yang dia sebenarnya hijau sepanjang saat, jadi kita tinggal manfaatkan. Contoh sederhananya seperti daun singkong gitu ya, jadi ada terus, jadi nggak ada musim bahwa seperti tomat gitu, setelah berbuah lalu mati gitu, tapi dia hijau sepanjang saat. Ini bayam Brazil, Alternanthera siso, jadi dia asal dikasih media tumbuh yang bagus, kita bisa panen setiap saat, dan rasanya pun tawar, jadi nggak ada rasa bau apa yang dominan gitu. Ini juga kita tanam yang gampang-gampang aja dulu, kayak bayam amaran, bayam yang biasa kita ada di pasar. Ini sekali tumbuh di rice bed kita, bijinya jatuh, itu akan tumbuh terus, dan kadang-kadang harus kita hentikan harus kita hentikan, kalau daunnya sudah jelek kita berhentikan ininya. Ini tidak sengaja tumbuh labu dari kompos yang kita bikin, ternyata tumbuh, kita biarkan, ternyata oh ini labu. Tapi karena terbatas tempatnya, tumbuhnya juga nggak terlalu besar. Terus kadang-kadang kita melihat tadi luas 150 meter persegi itu hanya lahan aja gitu, padahal kita bisa menumbuhkan di dinding, di permukaan atap, di mana gitu, jadi nggak harus selalu di tanahnya ya, kayak ini di kantong, di dinding pakai pot dari kain kanvas ini bisa juga. Dan kita mesti tahu juga karakter tanamannya, dia butuh matahari terik atau enggak. Ini kayak mint gini, ada beberapa jenis yang tidak butuh matahari terik. Ini bahkan untuk yang menanam karbohidrat pun kita bisa coba di atap. Ini saya coba tanam sorghum. Ini cuma 20 kali 40. Walaupun kalau untuk konsumsi gitu ya, ini akan butuh banyak sekali. Jadi ini hanya ngetes aja. Oh, ternyata bisa juga ya. Kayak, kalau di sawah mungkin agak kering. Kalau sawah perlu basah, kalau sorghum bisa tumbuh di yang tanpa air gitu. Jadi ini bisa diolah jadi tepung, jadi roti, dari segala macam juga. Walaupun di kita belum terlalu umum. Nah, dari sejak bertanam-tanam ini, pola konsumsinya jadi agak berubah. Jadi di atap kita ada hijauan, ada daun apa saja yang siap gitu. Nah, ini yang dimasak. Jadi bukan kita ingin masak apa, tapi dari apa yang ada kita bisa buat apa gitu. Jadi ini juga tapi yang untuk hijauan ini rata-rata selalu ada gitu. Jadi karena ini menanamnya banyak, jadi kita pasti berlebih dan sebagian dipakai untuk makanan ayam. Contoh perennial vegetables atau tanaman sayur yang lainnya ini kayak ini caya. Orang kalau di sini, kalau di pasar dibilangnya pepaya Jepang atau apa gitu. Beda-beda penyebutannya, cuman ini juga bisa ditanam sekali tanam, ya orang kita tinggal petikin daunnya dengan mudah. Dan tanpa harus ditanam lagi. Dan bahkan batangnya bisa ditanam lagi, diperbanyak gitu ya. Dan ini nggak butuh tanah subur, dia bisa di tanah yang kering, bisa tanah gersang, malah kalau terlalu basah dia busuk. Ini contoh perennial lainnya, mungkin udah sangat familiar, daun katuk.
di kita lebih terkenal sebagai apa? Perangsang ASI, padahal ini juga kalau perangsang ASI berarti dia proteinnya tinggi gitu, bisa dipakai untuk sayur-sayur sehari-hari. Ini daun ginseng. Daun ginseng juga sangat mudah, bisa ditancap pulang, kita ambil daunnya. Memasaknya juga, kalau saya orang Jawa Barat, direbus bentar atau dimakan mentah juga enak dengan sambal. Jadi ketika kita mempersiapkan media tanamnya ini dengan baik, tanamannya tumbuh dengan semangat juga gitu ya Pak. Nah ini contoh lainnya kelor. Jadi ini tanaman sayur yang sudah biasa banget di budaya Indonesia, budaya Melayu, di budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Indonesia Timur, sampai ke Sumatera Utara juga apa, kelor gitu ya. Resep-resepnya juga banyak setiap daerah. Nutrisinya luar biasa, si kelor ini katanya, menurut literaturnya 7 kali vitamin C-nya dari jeruk, vitamin A-nya 4 kali daripada wortel, terus kalsiumnya 4 kali susu, potasiumnya 3 kali pisang, proteinnya 2 kalinya yogurt. Jadi kalau udah nanam ini, nggak ada alasan lagi saya tadi nggak bisa nanam jeruk nih. Nggak bisa nanam, ya jeruk di sini misalnya susah, karena kurang dingin. Atau wortel nggak tumbuh. Saya nggak punya sapi buat susu, intinya sudah terwakili gitu. Proteinnya ada juga. Dan dia setiap kali ditebas, tumbuh lagi. Jadi pohonnya kita nggak usah dibiarkan tinggi, kita bisa keep pendek aja. Dan ini bisa ditanam di rumah-rumah biasa, maksudnya bukan rumah yang punya halaman luas. Bisa ini kayak saya di sini nanam cukup banyak di pinggiran pagar. Itu tadi di samping yang ada ayam tadi, ini juga di pinggir. Nah, salah satu cara tumbuh tanaman untuk dimakan itu ini ya apa? Sinar matahari yang cukup. Jadi kalau misalnya tanaman rumah kita posisinya kebetulan menghadap ke barat atau menghadap ke utara selatan yang nggak kena matahari langsung, ini kita bisa juga simpan tanaman-tanaman ini di teras di depan rumah. Kalau kebetulan di rumah saya ngadap ke timur, jadi ketika tanaman sayuran ini saya simpan menghadap timur juga dia tumbuhnya dengan semangat banget. Terus tadi lagi kita biasa alasan kita tuh, aduh kita nggak punya lahan nih sebenarnya, padahal kita bahkan tidak harus menanam di lahan kita gitu. Ini bukan tanah saya ya, jadi ini depan rumah saya, ini jalan, lalu ini dinding depan tetangga saya. Saya minta izin, Bu, ini boleh nggak saya tanemin? Oh, boleh. Bahkan katanya, penuhin aja. Nah, ya udah saya penuhin aja. Jadi kadang-kadang dia kalau butuh sereh atau butuh apa, tinggal ambil, tinggal petik. Jadi ini untuk kebutuhan 2 rumah aja lebih dari cukup, karena dipetik setiap hari, besoknya ya mungkin butuh waktu 3 minggu ya, karena untuk tanaman mengeluarkan daun barunya lagi, cuman karena banyak jumlahnya jadi akan selalu ada gitu. Jadi bahkan nggak usah dimasukkan ke kulkas, tinggal petik langsung kita bisa olah. Terus kita bisa juga, karena di sini banyak tanah kosong yang kaplingan yang tidak termanfaatkan, saya iseng-iseng juga coba tanami, lempar biji-bijinya, biji sorghum, kita bisa manfaatkan juga nih, daripada tadinya sebelumnya ini hanya alang-alang liar gitu. Terus kita bisa juga bertanam di public space. Jadi ini ada pura kecil di tempat buat tetangga di sini. Ada jalan menuju ke sana, pinggirnya tanah kosong, coba saya tanami raspberry. Raspberry ini arbei lokal ya, yang bisa tumbuh di dataran rendah. Jadi sekaligus bisa jadi pagar, bisa jadi, kalau ditanam di rumah ini tidak memungkinkan karena pohonnya cukup menjalar dan berduri. Jadi kita bisa manfaatkan untuk ditanam bukan di lahan kita, tapi dia jadi bersih gitu. Jadi nggak tanaman yang tidak bermanfaat, tapi bisa kita petik buahnya. Walaupun ini ada musimnya, jadi bulan Agustus dia berbuah. Terus tanaman-tanaman seperti kangkung dan sebagai macamnya juga ini tanaman yang selalu ada, selalu hijau. Ini bisa kita, istilahnya kalau ada lahan-lahan becek, kita bisa lempar-lempar tunasnya dari potongannya, dia akan tumbuh menjalar, dan saat kita butuh, kita tinggal ambil aja gitu batang panjangnya. Dan tidak harus dari biji ya, selama ini biasanya kangkung identik dengan menanam dari biji.
Walaupun biasanya kalau kita biarkan menjalar gini, batang utamanya keras, tapi daunnya masih enak. Nah, dari beberapa tanaman yang kita sebutkan tadi, sebenarnya tanaman yang bisa dimakan di kita itu sangat banyak. Tinggal kita belajar sedikit aja, meningkatkan pengetahuan kita sedikit, karena beberapa tanaman itu bukan tanaman asli yang ada di budaya Indonesia ya. Atau misalnya kayak di sini di Bali, orang sini ternyata tidak biasa makan daun talas misalnya, tapi di Jawa biasa makan talas. Karena mungkin di sini ada banyak pilihan lain, dan ya preferensi budaya masaknya yang berbeda gitu. Ini contohnya dari 5 daun yang mirip gitu ya, dari 5 daun yang menjari 1, 2, 3, 4, 5 ini, hanya satu yang tidak bisa kita makan nih. Jadi ini ada daun, yang ini daun pepaya bisa diolah. Dan tumbuhnya juga sepanjang tahun. Jadi daun pepayanya selalu ada gitu ya. Daun singkong ini selalu ada. Ini daun gedi, biasanya dimanfaatkan di bubur Manado, orang Sulawesi Utara. Ini juga selalu siap setiap saat, dilalap juga sangat enak. Bisa dicocok sambal aja. Ini daun caya yang paling kanan ini. Caya ini yang suka disebut orang pepaya Jepang, ini juga tidak usah dibenihkan ulang, kita tinggal petik-petik aja. Ini daun jarak, hanya daun jarak aja dari 5 daun menjari ini yang tidak kita makan, tapi ini bisa dimanfaatkan juga minyaknya ya, minyak jarak. Jadi kita belajar sedikit pengetahuan tentang tanaman sayur perennial ini, ternyata banyak ya yang bisa kita manfaatkan gitu, tanpa harus tahu bahwa sayur itu hanya kol, selada yang ditanam dari biji. Dan dengan ini berarti kalau dari 4 macam aja jenis sayur ini, kita udah bisa seminggu ini udah nggak bosen gitu makan sayur yang repot. Ini sekarang orang tren banget dengan istilah garden to kitchen gitu. Jadi biasanya di sosial media orang, oh ini tanaman yang saya tumbuhkan, terus kita coba masak gitu. Dan ini juga benar-benar kita bisa dari garden to kitchen, dibawa tanamannya, dibawa ke dapur, dipetikin, lalu nanti yang daun yang nggak kita makainya kembalikan lagi ke kebun, kita jadikan lalap gitu ya. Ini bayam Brasil, ini jadi sambal, ada bayam amaran gitu, kita bisa buat juga nasi hijau dari sayur hijau-hijauan ini. Ini di antara tanaman-tanaman yang tadinya karena saya cuma hobi aja dan suka share di sosial media, terus teman-teman ternyata yang kita anggap ini buat kita itu karena sudah tahu gitu ya, tidak istimewa, tapi ternyata orang-orang saya nggak tahu ada tanaman itu, saya nggak tahu tanaman, coba dong mau bibitnya. Dan akhirnya jadi usaha sampingan juga, ngirim-ngirim bibit seperti ini. Walaupun sebenarnya paling enak itu kalau kita punya teman, kita tinggal minta aja petik gitu ya. Tapi kadang-kadang orang jadi sungkan kalau gitu, dan kadang-kadang jadi ya saya beli aja deh katanya. Ya udah akhirnya saya fasilitasi. Jadinya cukup saat awal pandemi ini cukup menolong kami di bidang arsitektur yang terkena imbas juga, karena ternyata orang saat ini suka untuk menanam. Dan yang menyenangkan tuh saat mencoba teman-teman kita coba tanam, ada ekspresi-ekspresi gembira dari mereka. Ini kita udah tanam nih. Tadinya kita nggak yakin, saya belum pernah menanam apapun dan berhasil. Ada yang bilang tangan saya ini panas gitu. Oh saya ini nggak bakat deh. Sebenarnya nggak ada kata-kata gitu, nggak bakat, nggak ada tangannya panas. Cuman sedikit belajar aja, mencoba sama cara-caranya yang benar gitu dan itu bisa dilakukan semua orang gitu ya. Sama kayak kita waktu SMA nih belajar biologi, membuat kompos segala macam. Cuman yang saya rasakan kurang di kita itu bukan pengetahuan standar, jadi kita mesti belajar sendiri gitu. Jadi nggak ada nih dari SD, SMP, SMA mata pelajaran berkebun, adanya biologi atau apa gitu ya. Jadi ini mesti kita cari sendiri. Dan sekarang dengan adanya internet, informasi ini gampang banget kita dapatkan. Nah, keuntungan dari tadi ini coba dari menanam sendiri ini apa? Ya, yang paling sederhana ini
kalau sekarang istilahnya banyak istilah carbon footprint gitu ya. Gimana cara kita mengurangi carbon footprint ini juga kalau kita menanam sendiri dari taman ke kebun, dari kebun ke piring kita, jadi jaraknya pendek banget ya. Sedangkan kalau kita beli dari petani lokal ke pasar baru sampai ke dapur. Kadang-kadang lebih jauh lagi dari pertanian, ditransportasi dulu ke pasar, baru ke dapur. Kadang-kadang lebih kompleks lagi dari pertanian, dibawa, diangkut, distribusi ke pasar, baru ke dapur. Kadang sangat kompleks dari pertanian, dibawa ke mana, dibawa ke distributor, di package lagi, lalu di delivery lagi, baru sampai sini. Dan dalam proses ini banyak sekali yang terbuang. Waktu packaging itu udah disortir, ada bagian-bagian yang kira-kira jelek nggak kita jual, nggak mereka jual. Sedangkan kalau kita manfaatkan sendiri, kayak untuk seperti ini, untuk gorengan kayak gini, kan nggak butuh daun yang penampilannya bagus ya, jadi yang bolong-bolong kena ulat pun bisa kita manfaatkan gitu. Dan biasanya justru kalau di rumah saya biasanya petik daun yang bolong dulu biar nanti ulatnya ke bawah, jadi nggak makan daun yang lain. Jadi daun yang lain relatif nggak rusak gitu. Jadi semua bisa kita manfaatkan. Nah ini di depan rumah saya, halamannya tidak luas, ini sekitar area ini 2 kali 8 meter aja, jadi ada 3 modul, ada box besi hollow ini 2 kali 3, ada 2 buah, di sini 2 kali 3, di sini 2 kali 3, lalu di tengahnya pakai jaring. Ini dulunya halaman berumput gitu ya, ada tanaman segala macam. Terus kita mulai melihara 3 ekor ayam, lama-lama rumputnya dimakanin, lama-lama habis rumputnya. Terus lama-lama populasi ayamnya bertambah, lama-lama ayamnya keluar-keluar, sampai akhirnya kita, ini kayaknya mesti dibatasi ruang geraknya biar nggak keluar, karena kalau keluar nanti merusak halaman tetangga. Juga kalau saat keluar ada anjing lain, anjing orang atau anjing tetangga yang kalau nggak terbiasa dengan ayam, mereka akan tetap sifat aslinya melihat ayam itu sebagai hewan buruan dan dikejar-kejar. Nah ini sebagai tempat penghasil kompos untuk menanam kita tadi di atas, di tanah kosong, di depan rumah, di mana. Jadi ini jadi kompos yang luar biasa subur. Jadi ini karena lahan yang terbatas, kita hanya bisa keep kira-kira 30 ekor ayam. Jadi kalau lebih dari itu kita potong dan ya itu. Jadi kalau terbatasnya adalah tempatnya. Jadi kalau disuruh punya pilihan tadi mau punya taman yang bagus atau taman yang menghasilkan, yaitu buat kami ini pilihan yang tidak sulit gitu ya. Jadi saya mendingan pilih dua-duanya, jadi bisa ada sesuatu yang dilihat juga, bisa ada sesuatu yang kita manfaatkan juga. Jadi ini kayak kebun binatang mini di depan gitu, ada ayam yang bisa kita tonton aktivitasnya. Ini buat saya lebih seru daripada nonton akuarium atau nonton tayangan televisi, tapi juga bisa kita manfaatkan. Dan ini hasil semua sampah dapur saya lempar ke sini juga selesai. Jadi sisa makanan, sisa bahkan kita menampung juga dari tetangga sampah-sampah organik, sampah-sampah bukan plastik kita masukkan ke sini, mereka akan acak-acak yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan nanti jadi kompos. Kelebihan dari melihara ayam ini juga di tanah ini tuh populasi rayapnya sangat tinggi. Jadi ketika kita gali sedikit, lalu simpan daun, disiram, ini rayap-rayap keluar banyak sekali. Ketika sudah punya ayam, ini kita lakukan setiap hari, ini kita masukkan daun kering, kita siram. Kira-kira selang 1 minggu tuh rayapnya nggak naik lagi karena mungkin di bawahnya ratunya nggak ada pasukan yang menyuplai makanannya. Jadi bisa menjadi solusi yang menarik juga tanpa harus disemprot racun atau apa gitu. Lebih bersahabat dengan lingkungan juga. Nah, sejak ada ayam ini juga kita tidak pernah membeli telur lagi. Walaupun ini musiman gitu ya, kadang-kadang bisa dulu pas lagi, kalau hitungan saya itu kalau kita punya ayam kira-kira 30, ayam betina 30, sepertiganya bertelur, sepertiganya mengeram, sepertiganya ngasuh. Jadi sekian aja kita bisa dapat 10 telur sehari.
Kalau sekarang ini lagi musim hujan ini hanya 2 sampai 5 telur sehari. Dan itu sebenarnya cukup untuk kebutuhan rumah. Ini kalau berlebih kita jual juga kadang-kadang karena tempat yang terbatas nggak bisa ada berapa ayam jago sekaligus yang dominan gitu. Jadi mesti kita potong salah satu. Dan ketika menumbuhkan atau mencoba menanam sendiri ini beda ya hasilnya tuh dengan beli gitu. Jadi si ayam yang dengan bumbu cuman garam dan bawang putih aja tuh lebih ada rasa manis-manis umami tanpa MSG tuh nggak bohong gitu. Jadi lebih gurih gitu. Karena makanannya kita tahu dari apa, dari dedak fermentasi, dari sayur-sayuran segala macam. Dan telur kuningnya juga tuh benar-benar kuning. Jadi ini membuat saya nggak apa. Jadi setiap hari di kandang ini kita buat kompos sekaligus makanannya ayam itu salah satunya adalah hijauan. Jadi tebasan-tebasan rumput. Jadi ketika tahu hasilnya rumput ini bikin kualitas telurnya enak, ya saya nggak merasa capek buat ngasih mereka makanan gitu. Biasanya di banyak kota besar si ayam-ayam ini jadi masalah, terutama peternakan besar di kampung-kampung karena baunya kemana-mana, terus lalatnya kemana-mana. Kenapa itu terjadi karena gitu? Karena sebenarnya cara yang digunakan bukan cara yang bijaksana gitu. Jadi cara yang siklusnya nggak berputar gitu ya. Jadi kalau di sini posisi kandang dan kamar saya itu hanya terbatas kira-kira 1 sampai 1,5 meter. Jadi kalau ada bau itu yang pertama kali kena itu adalah kita gitu. Jadi di sini tanpa bau caranya yaitu dengan bagian dasarnya ini mesti banyak karbon jadi ya. Jadi dibuat gembur gitu supaya kotoran itu tidak membusuk secara anaerob. Mungkin kalau masih ingat dulu pelajaran SMA, pembusukan tuh ada aerobik, ada anaerobik. Yang aerobik itu dengan bantuan oksigen, yang anaerobik dengan tanpa bantuan oksigen, kayak dimasukkan ke dalam air atau tanah yang tanpa oksigen. Nah, ketika terjadi dengan aerobik, ini otomatis bau itu juga tidak ada dan tidak ada gas metan. Jadi ayam ini memang hobinya adalah ngacak-ngacak tanah. Jadi ketika kita tahu mereka memang lingkungan hidupnya begitu, kita manfaatkan saja sekalian buat menghancurkan si daun-daunnya. Jadi kita nggak perlu mesin pencacah sampah atau apa, dibiarin kering sendiri, lama-lama hancur. Dan ini penghancuran mereka jauh lebih cepat dengan cara begini daripada kalau cuma ditumpuk aja gitu ya. Jadi cepat banget ini cara. Jadi mereka sambil cari makan sambil ngurus ini tanahnya. Dan proses membuat kompos ini juga buat saya satu yang menarik ya. Jadi ini hot kompos. Jadi kalau volumenya besar, si kompos yang kita tumbuk ini bisa sampai berasap gini gitu. Jadi karena aktivitas mikroba di dalam tanahnya ini cukup tinggi. Jadi dengan suhu yang kira-kira 50 derajat, ini penghancurannya juga cepat. Kira-kira 2 sampai 3 minggu, walaupun kita nggak tungguin gitu ya, karena setiap hari kita masukkan sampah organik, tebasan daun-daun segala macam. Nah ini kalau pagi-pagi ayam kita kasih penggerannya saat tidur malam di bagian bawahnya. Kalau kita balik ini berasap. Jadi berasap. Kalau diukur cukup tinggi, ini kita balik supaya kontak ayam dengan kotoran nggak terjadi, supaya mengurangi resiko timbulnya penyakit juga. Jadi ini hangat si kompos ini karena uapnya sampai kelihatan. Terus setelah memelihara ayam ini juga perspektif kita tentang sampah berubah ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita
yang tadinya kita tidak lihat sebagai sumber daya gitu, kayak kulit pisang ini, ternyata untuk menghancurkan kulit pisang tuh olah ayam tuh cepat banget gitu. Kita anggap kulit pisang ini bukan makanan, tapi sama ayam ini masih dianggap makanan dan nutrisinya cukup tinggi ya, karena ada potasium segala macam. Ini kalau kita ukur nih dengan termometer, kira-kira bisa panasnya terasa sekali, dan ini membantu untuk menghancurkan material-material organik ini lebih cepat. Jadi secara mekanis dengan diacak-acak ayam, ini secara oleh bakteri yang kita mungkin tidak tahu namanya, oleh mikroba yang kita tidak tahu namanya. Jadi kita nggak perlu pakai, biasanya orang kalau bikin kompos pakai starter, pakai enzim apa, ini sudah naturalnya aja, kotoran ayam itu mengandung penghancur itu semua gitu. Ini saya coba bikin kandang untuk pembesaran supaya dipisah dengan yang indukan. Karena kalau di satu kandang yang besar ini biasanya mereka kena bully gitu ya, dihajar lah, dikejar. Jadi ini sampai umur 2 bulan kita pisahkan dulu baru dimasukkan lagi. Dan ini tuh sebenarnya bisa diduplikasi. Jadi cara seperti ini bisa di copy di tempat lain juga. Ini saya coba dengan modul tadi 2 kali 3 kali 2 meter 2,4 ini supaya kita bisa masuk dan mengobrak-abrik si lahan di bawahnya untuk kompos. Ini tergantung posisi rumah kita kayak gimana, disesuaikan aja. Ini saya coba buat di rumah teman dengan bentuk yang mirip dengan di rumah, yang bisa dipakai di rumah. Kita bisa ini hanya dibatasi dengan jaring biar murah. Jadi ini anakannya yang sedang asuh. Jadi ayam ini menghancurkan rumput cukup cepat ya. Jadi mereka makan juga dan mengacak-acak juga. Jadi kita juga yang biasa motong rumput ini bagian yang dikenai ayam, ini otomatis bersih begitu ada ayamnya. Sementara ini yang di luar yang tidak ada ayam, rumput masih tumbuh. Ayam ini menarik karena bisa jadi sarana edukasi juga. Ini tetangga kami, waktu itu dia sama-sama punya ayam. Cuman ayam ini agak bandel, jadi selalu jalan-jalan keluar dan bertelur di mana saja gitu. Jadi salah satunya di tempat kami juga tuh saya tawarkan kepada dia, Pak mau nggak ayamnya saya tukar ayam yang lebih jinak, terus ayam yang suka keliling-keliling bertelur di mana aja saya potong. Terus kata dia, oh gitu ya katanya. Boleh, tapi boleh nggak waktu dipotong anak saya lihat katanya. Jadi kita belum pernah motong ayam jadi kayak semacam workshop gitu ya. Kalau dia menganggapnya ini hal yang menarik gitu buat dia, karena selama ini taunya ayam itu udah dibeli di pasar itu. Akhirnya dan kita belum tahu reaksi motong ayam di depan anak itu seperti apa. Jadi kita coba aja dan kita jelasin bahwa kenapa? Bagaimana responnya Pak ketika dipotong ayamnya? Reaksinya ternyata nangis. Nangis karena ini ayamnya dia terus walaupun nangis dan satu anak ini saya suruh pegang kamera tuh sampai jatuh gitu. Jadi mereka kaget gitu bahwa untuk sampai ke meja makan tuh ayam itu mesti dipotong gitu ya. Dan ya kita jelaskan ini cara yang halal itu begini, dipotong dengan pisau tajam, disebut nama Allah supaya ya ini kita manfaatkan yang menyebut nyawanya tuh hanya atas nama Allah gitu. Jadi kita hanya memanfaatkan gitu. Mereka kaget, terkejut gitu, dan saya kaget juga ternyata ini bisa dijadikan media edukasi ya gitu. Dan ada salah satu dari
mereka ini jadi yang satu anak ini bukan anaknya Pak Kurt ini, tapi anaknya temannya yang kebetulan tidak sengaja lagi main ke rumahnya, jadi dia sempat telepon ke temannya dulu, boleh nggak kalau saya ngajak anak kamu motong ayam, bilang, ah, katanya. Dia agak kaget sih temannya, terus dijelasin, oh iya boleh. Terus tadinya saya pikir bakal jadi agak trauma atau gimana gitu ya, mereka nggak mau makan ayam lagi atau gimana. Tapi karena saat yang bersamaan juga di rumah kita ini ada banyak ayam kecil, ini dijelasin juga bahwa ini kalau nggak dipotong nanti kepenuhan, terus dan ini perlu regenerasi, terus yang mereka bisa paham ya tentang konsep itu gitu. Dan yang hebohnya jadinya saat hari itu tuh malah susah pulang, jadi ingin terus main dengan ayam gitu. Ayam ini juga bisa jadi media hiburan ya, karena setiap ayam itu juga kayak kucing atau kayak anjing, kayak binatang-binatang lain, mereka punya karakter yang unik. Jadi ada ayam yang dominan, ada ayam yang penakut, ada ayam yang jahil gitu. Jadi ini juga jadi tontonan kita jadinya. Dan benar-benar bisa jadi hiburan karena beberapa ayam ini lucu gitu ya. Ada yang jinak, ada yang takut. Ini biasanya yang kalau kita pelihara dari kecil ini bisa diajak main seperti ini gitu. Nah, saya hanya mau cerita dari awal sampai akhir tadi, sebenarnya dari kalau saya lihatin tadi ke slide yang zaman rumah nenek saya tuh, jadi dulu tuh kan rumah itu tempat kita hidup ya, bukan cuma tempat kita tidur gitu. Tapi sekarang itu tereduksi dari kita tempat hidup, tempat beraktivitas, jadi cuma kayak pertama buat biasanya orang tua datang, pulang, istirahat, tidur, bahkan kadang-kadang interaksi sama keluarga pun jadi berkurang gitu. Padahal sebenarnya fungsi rumah itu adalah tempat kita hidup, tempat beraktivitas gitu. Jadi kalau secara desain, kalau dari background saya di arsitektur, cahayanya mesti bagus, mesti optimal, energinya mesti optimal supaya nggak boros di lampu, supaya nggak boros di AC kalau sirkulasi udaranya cukup bagus. Terus juga yang sering kita lupakan bahwa rumah itu adalah tempat produksi. Jadi mungkin baru kita sadar ketika kita pandemi, kita bekerja di rumah gitu. Sebenarnya kita juga bisa bertani di rumah, beternak di rumah dalam skala yang walaupun skala yang sangat kecil atau skala iseng, skala hobi, atau untuk kebutuhan sendiri, atau untuk edukasi bahwa untuk menumbuhkan ikan sampai dipanen itu ternyata lama ya. Jadi anak-anak kalau misalnya makan ikan, kalau tahu bahwa untuk sampai di meja kita itu butuh waktu yang lama, mereka akan lebih menghargai dan dihabiskan gitu pasti. Nggak akan disia-siakan, dan sampah juga akan berkurang. Terus kalau cocok tanam, setiap area yang kena sinar matahari ini juga bisa ditanami, jadi tergantung jenis tanamannya. Terus kalau dilihat dari investasi, biasanya juga kita melihat tanah atau bangunan atau apa juga dibiarkan mangkrak begitu saja, terutama kalau di Bali banyak sekali kasus tadi orang buat investasi, beli properti, beli tanah, dibiarin sampai harga naik lalu nanti dijual gitu. Jadi kalau dari skema, kalau orang biasanya investasi kan membiarkan propertinya sampai harganya naik lalu dijual. Sedangkan yang banyak tidak orang lihat itu adalah ketika dia membiarkan itu juga jadi mubazir gitu ya. Padahal kan segala hal itu dimintai pertanggungjawabannya gitu. Jadi dan tadi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman tadi tuh nggak butuh, karena ada beberapa tanaman yang cuma butuh waktu 3 bulan, 4 bulan bisa kita manfaatkan gitu. Jadi dan biasanya ini hal-hal seperti ini ada juga di setiap lingkungan kita di sekitar kita, mau kita di lingkungan di perumahan pasti ada yang tidak termanfaatkan, ada ruang publik yang tidak ditanam sesuatu. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Jadi supaya tidak ada tuh pembaziran di depan mata kita gitu ya. Hanya jadi tumbuhan buat ilalang segala macam. Jadi mungkin begitu. Jadi dan dengan menyebarkan kesadaran untuk menanam ini juga investasi kita jangka panjang, yaitu kalau tidak kesehatan juga investasi yang lebih jauh lagi adalah berbagi pengetahuan, berbagi kesadaran untuk menanam. Mungkin begitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Priyatna.
Luar biasa sekali materinya kali ini ya, dan sangat menyenangkan untuk melihat tadi slide dari Bapak Priyatna. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada narasumber kita kali ini, Bapak Priyatna. Sama-sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada wali siswa SMA Islam Plus Askia. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri Super Parenting kali ini, ya. Dan beberapa masukan yang sudah masuk akan kita terima. Saya ingin membacakan satu quotation ini dari Liberty Hyde Bailey. Sebuah taman membutuhkan tenaga dan perhatian yang sabar. Tanaman tidak tumbuh hanya untuk memenuhi ambisi atau untuk memenuhi niat baik. Mereka berkembang karena seseorang mengerahkan upaya untuk mereka. Saya Lilian Mukhtar, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.